Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ingin mempresentasikan laporan evaluasi akhir semester kelompok PCD kelas B. Ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan citra digital. Dosen pengampu Profesor Dr. Fajar Astuti Hermawati. Tema kelompok kami yaitu klasifikasi jenis-jenis burung endemik di Indonesia. Sebelum kami memulai, izinkanlah kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa dari Rezeki Zaya dengan NBI 14623000196. Perkenalkan, nama saya Rofi Barbi Silviana Putri dengan NBI 14623000190. Saya Olivia Gloria Feltis Losa dengan NBI 14623000191. Saya Cornelia Florisanue dengan NBI 14623000137. Berikut daftar isinya. Sekarang kita masuk di bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, 1.1 latar belakang. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk berbagai jenis burung endemik yang beredar di berbagai wilayah. Beberapa spesies burung seperti kakatua, elang, dan jalak Bali memiliki karakteristik visual yang unik dan menjadi bagian penting di ekosistem Indonesia. Namun, identifikasi jenis burung secara manual memerlukan keahlian khusus dan waktu yang tidak sedikit, terutama bagi penelitian atau pencinta satwa yang ingin melakukan dokumentasi dan monitoring populasi burung. Perkembangan teknologi pengolahan citra digital atau digital image processing dan machine learning memberikan solusi untuk mengoptimasikan proses identifikasi dan klasifikasi burung berdasarkan citra visual. Kombinasi metode-metode ini bekerja dengan cara mengekstrak informasi penting dari gambar seperti tekstur, bentuk, dan warna, kemudian membandingkan dengan data referensi untuk menentukan jenis burung. Ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem klasifikasi citra burung menggunakan berbagai metode pengolahan citra digital dan algoritma klasifikasi, membandingkan kinerja masing-masing metode, dan menganalisis metode mana yang paling sesuai untuk permasalahan klasifikasi jenis burung berdasarkan dataset yang telah disiapkan. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi pengolahan citra digital dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam bidang konservasi dan ekologi, sekaligus mengembangkan wawasan dalam memilih dan menerapkan metode pengolahan dan klasifikasi citra yang tepat untuk kasus klasifikasi citra. Pengolahan citra digital atau digital image processing dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu klasifikasi citra burung dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB yang memiliki keunggulan dalam komputasi matriks dan toolbox pengolahan citra. Sistem dapat dirancang untuk melakukan perbaikan kualitas citra dan klasifikasi otomatis. Oleh karena itu, dalam laporan ini, penulisan mengusulkan perancangan aplikasi berbasis GUI yang dirancang khusus untuk klasifikasi citra burung. Yang dibangun mencakup beberapa tahap penting, peningkatan kualitas citra untuk mempertajam karakteristik visual, segmentasi objek untuk memisahkan subjek dari lingkungan sekitar, ekstraksi fitur menggunakan metode back of visual world, serta klasifikasi spesies burung menggunakan algoritma K-NERS, Neighbor, Perceptron, dan multilayer Perceptron. Berikutnya 1.2 tujuan. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami dan mengimplementasikan proses persiapan dataset untuk klasifikasi citra. Yang kedua, mengimplementasikan ekstensi fitur menggunakan metode back of visual world. Yang ketiga, mengimplementasikan berbagai metode klasifikasi. Yang keempat, melakukan training dan testing model klasifikasi. Yang kelima, menganalisis dan membandingkan hasil akurasi dan berbagai metode klasifikasi. Yang keenam, menentukan metode terbaik untuk klasifikasi jenis burung. Berikut untuk yang bab kedua, tinjauan pustaka.
Pada poin 2.1 mengenai klasifikasi citra. Klasifikasi citra adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan citra ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan fitur-fitur visual yang diekstrak dari citra tersebut. Dalam konteks machine learning, klasifikasi citra melibatkan tahapan processing ekstraksi fitur, training model, dan testing model untuk memprediksi kategori dari citra yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk poinnya 2.2, back of visual words, di mana back of visual words adalah metode ekstraksi fitur yang mengadaptasi konsep back of words dari natural language processing ke domain computer vision. Metode ini bekerja dengan cara mengekstrak fitur lokal seperti shift, surf, atau hop dari berbagai posisi dalam citra, kemudian mengelompokkan fitur-fitur tersebut menjadi sejumlah klaster visual. Setiap citra kemudian dipresentasikan sebagai histogram frekuensi kemunculan visual words yang dapat digunakan sebagai input atau untuk algoritma klasifikasi. Untuk poin 2.3, Kanner Snake Board atau KNN. Kanner Snake Board adalah algoritma supervised learning yang sederhana namun efektif untuk klasifikasi. KNN bekerja dengan cara mencari K data training yang paling dekat atau berdasarkan jarak equalin atau matrik lainnya dengan data testing yang akan diprediksi, kemudian menentukan kelas mayoritas dari tetangga terdekat tersebut sebagai hasil prediksi. Keunggulan KNN adalah tidak memerlukan tahapan training yang kompleks, namun kelemahannya adalah memerlukan komputasi yang besar saat melakukan prediksi, terutama jika database training sangat besar. Untuk poin 2.4, neural network. Neural network adalah jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Terdapat beberapa jenis neural network yang digunakan untuk klasifikasi. Yang pertama, perceptron. Neural network dengan single layer yang cocok untuk masalah linear separable. Yang kedua, multi-layer perceptron. Neural network dengan hidden layer yang dapat menangani masalah nonlinear dan kompleks. Neural network belajar dengan cara menyesuaikan bobot koneksi antara neuron melalui proses backpropagation sehingga dapat meminimalkan error prediksi pada data training. Selanjutnya, bab 3 ada desain dan implementasi. Untuk poin 3.1, deskripsi dataset. Jadi, dataset yang digunakan dalam praktikum ini terdiri dari citra burung dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sumber data. Dataset dikumpulkan dari berbagai sumber dengan 3 kategori burung. Yang kedua, jumlah kategori yaitu 3 kelas yang terdiri dari kakatua, elang, dan juga jalak bali. Yang ketiga, jumlah data training, di mana untuk kelas kakatua itu terdapat sebanyak 21 citra, untuk kelas elang itu terdapat sebanyak 22 citra, dan juga untuk kelas jalak bali itu terdapat sebanyak 21 citra. Yang keempat, jumlah data testing. Tersedia untuk setiap kategori dalam folder tes. Dan yang kelima, format, yaitu file gambar dalam format JPEG atau PNG. Poin 3.2 yaitu persiapan dataset. Tahapan persiapan dataset meliputi yang pertama, pengorganisasian dataset. Dataset disusun dalam struktur folder, train, dan tes, di mana setiap kategori memiliki foldernya sendiri. Yang kedua, pembacaan dataset. Menggunakan fungsi image data store di MATLAB untuk membaca seluruh citra dan label secara otomatis berdasarkan nama folder. Yang ketiga, pembagian data. Menggunakan fungsi getImagePath untuk mendapatkan path dari citra training dan juga testing beserta labelnya. Berikut ini adalah implementasi kode MATLAB untuk persiapan data. Yang pertama itu menentukan lokasi dataset. Setelah itu membaca dataset,
kemudian mendefinisikan kategori, lalu menentukan jumlah data trainingnya, lalu pembagian data training dan juga data tes. Selanjutnya untuk poin 3.3 ada ekstraksi fitur. Proses ekstraksi fitur menggunakan metode back of visual words dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan vocabulary, yaitu menggunakan fungsi construct vocabulary untuk membuat visual vocabulary dengan ukuran 10, yaitu jumlah klaster dalam K-means clustering. Yang kedua, vector quantization, yaitu menggunakan fungsi back of visual word untuk mengkonversi setiap citra menjadi histogram frekuensi visual words. Dan yang ketiga, hasil ekstraksi menghasilkan fitur vektor berukuran N kali D, di mana N adalah jumlah data dan D adalah dimensi fitur. Selanjutnya, untuk poin 3.4 ada metode klasifikasi. Untuk 3.4.1, Kanner Snackboards atau KNN. KNN diimplementasikan menggunakan fungsi fit KNN dari MATLAB untuk membentuk model, kemudian fungsi predict untuk melakukan prediksi pada data testing. Untuk poin 3.4.2 ada Perceptron. Perceptron diimplementasikan sebagai single layer neural network dengan tahapan konversi label kategori ke bentuk biner, training model, dan juga prediksi. Selanjutnya ada poin 3.4.3 yaitu multilayer perceptron. Multilayer perceptron diimplementasikan menggunakan feed-forward network dengan 50 hidden neuron yang mampu menangani masalah nonlinear lebih baik dibanding single layer perceptron. Selanjutnya yaitu di sini ada bab 4 yang merupakan hasil dan pembahasan. Di 4.1 yaitu hasil trainingnya, itu proses training dilakukan pada 3 metode klasifikasi, yaitu KNN, perceptron, dan multilayer perceptron. Kami melakukan pengujian menggunakan data testing yang belum pernah terlihat model sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa akurat setiap metode dalam mengklasifikasi jenis burung, yaitu kakak tua, elang, dan jelak bali. Kami akan membandingkan akurasi dan menganalisis penyebab perbedaan performa di antara ketiga metode tersebut. Next. Untuk berdasarkan pengujian, kami mendapatkan hasil akurasi sebagai berikut, yaitu untuk kakak tua, hasil klasifikasinya menggunakan KNN, itu hasil menjadi benar. Untuk menggunakan metode perceptron, itu hasil klasifikasi menjadi salah. Next. Selanjutnya, untuk yang kakak tua, menggunakan metode multilayer perceptron, itu hasil klasifikasi salah. Yang untuk yang kedua, yaitu untuk elang, di sini elang menggunakan multilayer perceptron, hasil klasifikasi benar. Lalu untuk metode perceptron, hasil klasifikasi salah. Dan selanjutnya untuk metode KNN, itu hasil klasifikasi salah. Next. Yang ketiga yaitu jalak bali, menggunakan metode multilayer perception, itu hasil klasifikasinya benar. Untuk kesimpulannya, multilayer perceptron MLP unggul dalam akurasi, sementara perceptron menunjukkan keterbatasan yang signifikan.
signifikan untuk kasus ini. Yang selanjutnya ada hasil testing. Berdasarkan hasil testingnya, untuk KNN itu memiliki akurasi sekitar 85-90% dengan keterangan cepat dan sederhana. Yang kedua ada perseptron, yaitu akurasi dengan 70-80% dengan keterangan terbatas linear. Yang ketiga, metodenya multilayer perceptron itu memiliki akurasi 88-95% dengan keterangan paling tinggi. Untuk analisis perbandingan metode, performa metode sangat bergantung pada karakteristik visual dari masing-masing jenis burung. Yang pertama, untuk kakatua, cocok dengan KNN. Alasannya memiliki fitur visual yang konsisten dan homogen, atau warna putih atau kuning dominan, bentuk jambul yang khas. Yang kedua, KNN yang mengandalkan kedekatan fitur bekerja sangat efektif pada objek dengan variasi yang tidak terlalu kompleks. Yang kedua ada elang dan jalak Bali. Ini menunjukkan paling cocok menggunakan MLP atau Multilayer Perceptron. Alasannya yaitu kedua burung ini memiliki pola visual yang kompleks dan bervariasi, seperti tekstur bulu, pola warna, variasi pose, bentuk sayap. Lalu untuk MLP dengan struktur jaringan berlapis mampu mempelajari pola non-linear yang kompleks ini, sehingga menghasilkan klasifikasi yang jauh lebih akurat daripada KNN atau perseptron. Selanjutnya, untuk ini tidak ada satu metode terbaik untuk semua kasus. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kompleksitas data. Yang selanjutnya MLP terbukti paling andal untuk dataset ini karena mampu menangani variasi visual yang signifikan antar spesies burung. KNN menjadi alternatif yang kuat dan sederhana terutama untuk data dengan karakteristik yang homogen seperti kakatua. Yang selanjutnya ada perseptron, tidak direkomendasikan untuk klasifikasi citra alami yang umumnya memiliki pola non-linear. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk poin 5.1 kesimpulan, berdasarkan implementasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ekstraksi fitur menggunakan Back of Visual Words atau BOVW berhasil mempresentasikan citra burung menjadi fitur vektor yang dapat digunakan untuk klasifikasi. Yang kedua, perbandingan tiga metode klasifikasi menunjukkan bahwa multilayer perceptron memberikan akurasi tertinggi dengan nilai akurasi dari 88 sampai 95%, diikuti oleh Kanner Snakeboards atau KNN dengan nilai akurasinya 85 sampai 90% dan perceptron dengan nilai akurasinya 70 perseptron. Lebih cocok untuk kelas pola nonlinear yang kompleks, sementara perseptron terbatas pada pemisahan linear. Yang keempat, Kanner Snakeboards atau KNN memberikan hasil yang cukup baik dengan implementasi yang sederhana, cocok untuk prototyping awal sebelum menggunakan metode yang lebih kompleks. Yang kelima, ukuran vocabulary atau vocab size dan jumlah data training mempengaruhi hasil akurasi, sehingga perlu dilakukan eksperimen untuk menemukan parameter optimal. Dan yang keenam, sistem klasifikasi yang dibangun dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah jumlah kategori burung, meningkatkan jumlah data training,
atau menggunakan metode deep learning seperti Convolutional Neural Network atau CNN. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.